Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Di sini kami beranggotakan Abdullah Rahman Ali, Muhammad Nafis Yasar, Muhammad Zian Sultan, Janggan Priyambodo, dan Muhammad Mirza Fawaz akan membawakan mengenai industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika. Di sini kami diampu oleh Bapak Fajri Mulia Iresa, STMT, PhD Candidate. Next. Kami membahas mengenai analisis industri logam. Analisis terhadap industri logam. Industri mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang pembangunan yang sedang berjalan saat ini di Indonesia. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Perindustrian dan melaksanakan program pembangunan di bidang ekonomi dan titik berat peningkatan pembangunan di sektor industri. Di Indonesia banyak industri kecil dan menengah yang diantaranya tumbuh dalam industri logam. Industri logam merupakan industri hulu yang menjadi salah satu prioritas pemerintah seperti tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional. Industri hulu merupakan kelompok industri yang memproduksi bahan baku yang nantinya akan digunakan dalam proses produksi pada kelompok industri hilir. Jadi peran industri hulu dalam produktivitasnya sangat berpengaruh terhadap produktivitas industri hilir. Next. PT Aneka Adi Logam Karya. Sejarah PT Adi Logam Karya adalah perusahaan industri pengecoran logam dan perincian. PT Aneka Adi Logam Karya Caper Klaten merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang industri dan alat-alat berat. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Warno Sudomo pada tahun 1985 dengan izin Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Klaten nomor 503 garis miring 1062 garis miring 00 garis miring 1963. Perizinan usaha PT Aneka Adi Logam Karya yang merupakan perusahaan industri pengecoran logam di dalam proses produksi pengecoran logam memberikan dampak pencemaran berupa debu logam yang mengandung zat kimia yang dilepas di udara melalui cerobong asap dan berasal dari saluran keluaran dapur kupola. Selanjutnya yaitu permasalahan pencemaran. PT Aneka Adi Logam Karya adalah pabrik pengecoran logam dan permesinan di daerah sentra industri logam Ceper Klaten. PT Aneka Adi Logam Karya merupakan industri pengecoran logam yang menghasilkan produk komponen-komponen mesin dengan bahan cor, besi cor liat, besi cor tempa. Alat produksi yang digunakan seperti yang pada industri pengecoran logam pada umumnya terdiri dari perangkat pembuatan bola dan cetakan pasir atau sand mold, tungku pemanas atau furnace untuk mencairkan logam sampai melampaui titik lebur logam dan menuangkan logam pada cetakan, serta peralatan-peralatan mekanik lainnya untuk pembongkaran cetakan dan 4 pekerjaan penghalusan finishing seperti mesin las, mesin gerindra, dan mesin kurdi atau drilling. Kondisi ini akan menyebabkan bahan pencemar logam yang antara lain dibuang ke udara sebagai hasil kegiatan industri keluar dari cerobong asap pabrik maupun udara yang dihirup langsung oleh para pekerja pengecoran logam itu sendiri. Peran industri sangat besar di dalam kontribusi terjadinya pencemaran udara logam, seperti halnya di kawasan industri pengecoran logam yang ada di Desa Batur, Ceper, Klaten. Dampaknya yaitu hasil observasi pada 10 pekerja diketahui bahwa perilaku berbasis keselamatan dengan kategori perilaku tidak aman sebesar 80% pekerja. Hal ini dikarenakan perilaku pekerja menunjukkan perilaku keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang seperti tindakan yang tidak aman. Selain itu terdapat pula pekerja yang bersikap tidak patuh terhadap penggunaan alat pelindung diri ketika sedang melakukan aktivitas pekerjaan walaupun menggunakan alat pelindung diri merupakan peraturan wajib yang harus ditaati dengan alasan ketidaknyamanan dalam pemakaian alat pelindung diri. Pencemaran debu logam. Modal pengendalian kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada pelaburan logam di dapur kupola dengan perencanaan semua penelitian dengan perencanaan SOP pada kegiatan pembakaran dapur kupola. Perencanaan SOP dimulai dari kegiatan pengangkatan bahan baku dari truk ke tempat penumpukan bahan baku di sekitar dapur kupola, kegiatan pengisian bahan baku dan pengoperasian dapur kupola, dan perencanaan penerapan peraturan perundang-undangan keselamatan kerja di PT Aneka Adi Logam Karya Klaten. Penelitian terhadap kesehatan operator yang bekerja di ruang pengecoran logam khususnya pada penyakit
kulit, dan paru-paru dengan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para tenaga kerja yang bekerja di ruang pengecoran logam, baik tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengisian bahan baku, pengoperasian dapur kupola, dan yang melakukan pencetakan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter yang berkaitan dengan keluhan para tenaga kerja yang ada, yaitu keluhan penyakit kulit dan paru-paru. Rancangan SOP atau standar operasional prosedur tenaga kerja di tempat kerja pada dapur kupola. Kegiatan pengecoran logam secara konvensional dengan menggunakan dapur kupola memiliki risiko tinggi di lingkungan tempat kerja, yaitu risiko timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lanjut. Berikut health risk assessment pada kegiatan pengecoran konvensional. Pertama itu ada suhu yang sangat tinggi, yang kedua radiasi sinar inframerah atau ultraviolet, yang ketiga zat kimia dari tungku kupola dan debu pasir cetak, yang keempat ledakan-ledakan kecil, yang kelima lontaran bunga api penuangan, yang keenam bising dan getaran dari tungku kupola. Selanjutnya, melihat risiko kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja, maka beradaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan pengecoran dapur yang melakukan kegiatan dari mulai persiapan, pengadaan, pada proses sampai pada proses kegiatan pengecoran berlangsung pada dapur kupola merupakan kegiatan yang paling berisiko untuk terpapar partikel. Standar operasional sangat penting. Adapun pengertian dari SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Rancangan SOP pada tenaga kerja di ruang pengecoran dapur kupola bertujuan untuk dapat mengetahui bahaya kerja dan risiko kerja yang dilakukan, sehingga mampu memberikan solusi dalam mengatasi masalah kesehatan kerja yang berkaitan dengan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Next. Rancangan SOP dilakukan sesuai faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja yang bekerja di ruang pengecoran yang terpapar partikel logam, mangan, dan silikon akibat pembakaran di dapur kupola. Pertama, mengidentifikasi sumber bahaya di tempat kerja. Kedua, pengendalian risiko kerja dengan cara menghilangkan risiko terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Nah, kemudian bisa lanjut ke JSA. JSA merupakan suatu pendekatan struktural untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam suatu pekerjaan dan memberikan langkah-langkah perbaikan. JSA dibuat dengan cara membagi pekerjaan dalam langkah-langkah pekerjaan. Selanjutnya menganalisis bahaya yang ada pada tiap langkah kerja tersebut. Kemudian memberikan langkah perbaikan hingga akhirnya didapati suatu urutan pekerjaan yang selamat. Hasil rancangan SOP ini pada kegiatan tenaga kerja pada dapur kupola dapat dilihat pada tabel selanjutnya. Nah, berikut merupakan tabel rancangan SOP tenaga kerja di tempat kerja pada dapur kupola. Yang pertama yaitu kegiatan pengangkatan bahan baku dapur kupola dari truk ke dapur kupola. SOP kegiatannya terdapat 5 ini. Kemudian untuk nomor 2, pengisian bahan baku ke dapur kupola terdapat 5 SOP kegiatan. Dan nomor 3 adalah proses peleburan dapur kupola, terdapat 6 kegiatan. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan tempat kerja dapur kupola yang bersuhu panas dan pada proses pembakarannya memberikan pencemaran debu logam berupa paparan zat kimia berupa mangan dan silikon memenuhi semua sisi ruangan pengecoran logam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa semua perusahaan wajib melakukan SMK 3, terutama pada perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan yang memiliki tingkat potensi kecelakaan kerja yang lebih tinggi akibat karakteristik proses. Untuk selanjutnya, berdasarkan kegiatan proses produksi pengecoran logam secara konvensional yang ada di PT Aneka Adil Lingkungan Karya Klaten, maka dapat disimpulkan temukan penelitian mengenai perencanaan penerapan perundang-undangan keselamatan kerja yang diusulkan untuk pihak PT Aneka Adil Lingkungan Karya Klaten, melihat dari dua unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja, meliputi yang pertama adalah melihat adanya bahaya kerja dan pencemaran yang diakibatkan kegiatan pengecoran logam dengan dapur kupola. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Yang kedua ada kondisi tempat kerja di mana dilakukan pengecoran logam secara manual dengan menggunakan dapur kupola yang memberikan pencemaran udara kepada lingkungan permukiman yang ada di dalam kawasan industri CPR Klaten. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.